Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfian Faiz Putra Juha dan dengan teman saya bernama Ramadan Alif. Kami di sini ingin membahas tentang akuntansi lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarok. Buku 1 bab 3 dengan judul Akuntansi untuk Kombinasi Bisnis. A. Pengertian, alasan, dan jenis-jenis kombinasi bisnis. 1. Pengertian kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau business combination terjadi ketika ada dua atau lebih perusahaan bergabung dalam satu kontrol atau pengendalian yang sama. Konsep kontrol atau pengendalian ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan proses manajemen dalam perusahaan tersebut. Sedangkan menurut BIMS, menyatakan bahwa penggabungan usaha adalah penyatuan entitas usaha yang lebih dari satu. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Selanjutnya, poin 2, alasan penggabungan usaha. Yang pertama ada manfaat biaya atau cost advantage. Dengan melakukan penggabungan usaha, lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan dibandingkan melalui pengembangan. Yang kedua ada resiko lebih rendah atau low risk. Dengan membeli produk dan pasar yang telah didirikan, biasanya lebih kecil resikonya dibandingkan dengan pengembangan produk yang baru dan pasarnya. Yang ketiga, penundaan operasi pengurangan atau fewer operation delay. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan standar lingkungan hidup. Sedangkan bila melakukan pembangunan fasilitas perusahaan baru, mungkin menimbulkan sejumlah penundaan, misalnya harus memperoleh izin dari pemerintah. Yang keempat, pencegah pengambil alihan atau avoidance of takeover. Beberapa perusahaan yang bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung akan lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa di antaranya mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik, melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Yang kelima, akuisisi harta tidak terwujud. Penggabungan usaha ini melibatkan antara penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun sumber daya berwujud. Oleh karena itu, akuisisi atas hak paten, keahlian, manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Yang terakhir, alasan-alasan lain atau other reasons. Selain untuk memperluas perusahaan-perusahaan, mungkin memilih penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak, misalnya pajak PBB, pajak beban, dan lain-lain. Selanjutnya, poin 3, yaitu jenis-jenis kombinasi bisnis. Yang pertama ada internal business expansion. Ekspansi ini dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri dengan menggunakan modal yang berasal dari pendapatan perusahaan yang berupa retained earning. Misalnya, pendirian pabrik baru, diverifikasi produk, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada external business expansion. Yang pertama isinya yaitu ada merger. Merger itu adalah jenis penggabungan usaha di mana satu dari perusahaan yang bergabung bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Setelah merger, operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas. Lalu yang kedua ada konsolidasi, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Yang ketiga ada akuisisi, yaitu pengambil alian atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Lalu selanjutnya poin B,
yaitu metode akuntansi untuk penggabungan usaha. Yang pertama ada metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Karena tidak ada salah satu pun dari perusahaan yang bergabung telah dianggap memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga karenanya tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Lalu yang kedua, metode pembelian atau purchase method. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Biaya untuk memperoleh perusahaan ditetapkan dengan cara yang sama seperti pada transaksi lain. Biaya ini dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan sesuai dengan nilai wajarnya. Lalu, selanjutnya poin C, akuntansi untuk penggabungan usaha. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Suatu perusahaan menjadi perusahaan anak atau subsidiari ketika perusahaan lain memperoleh mayoritas atau lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Selanjutnya poin D, yaitu goodwill dan gain on bargain purchase. Goodwill yaitu aset dalam neraca keuangan perusahaan yang diklasifikasikan dalam aset yang tidak berwujud. Goodwill ini akan timbul karena ada aktivitas sebuah perusahaan yang dibeli oleh perusahaan lainnya atau saat terjadi akuisisi, di mana 39 harga perusahaan yang dibeli lebih besar dari harga kekayaan bersih atau nilai buku perusahaan tersebut. Sedangkan gain on bargain purchase disebut juga dengan goodwill negatif. Terjadi jika sebuah perusahaan dibeli dengan harga di bawah dari kekayaan bersih atau nilai buku perusahaan tersebut. Amortisasi goodwill atau penyusutan pada aktiva tak berwujud atau goodwill merupakan alokasi jumlah tersusutkan secara sistematis atas sebuah aktiva yang tidak terwujud selama masa manfaat ekonomisnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, akuntansi untuk kombinasi bisnis menggunakan metode akuisisi di mana aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar. Goodwill diakui jika imbalan yang dialihkan melebihi nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Biaya transaksi diakui sebagai beban saat terjadi. Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi kombinasi bisnis secara transparan, mengikuti standar seperti IFRS 3 dan PSAK 22. Dalam definisi kombinasi bisnis melibatkan satu perusahaan yang memperoleh kendali atas perusahaan lain untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Metode akuisisi digunakan untuk mencatat kombinasi bisnis, melibatkan entitas akuisisi, pengukuran imbalan, dan pengakuan aset. Goodwill terjadi bila imbalan yang dialihkan melebihi nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Pengukuran nilai wajar yaitu semua aset dan liabilitas yang diakuisisi diukur pada nilai wajar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.